Tasik Allah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى رضوانه الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وإخوانه قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Ikhwatal iman wal Islam, Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dikumpulkan di rumah Allah yang mulia ini. Allah memilih di antara hamba-hambanya berhadir di tempat ini melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi langkah-langkah kita dan kita mendoakan saudara-saudara kita, teman-teman kita yang biasanya hadir bersama kita di majelis ini pada hari ini atau pada pagi hari ini tidak hadir, mungkin karena sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang tidak hadir mungkin karena urusan dan kesibukan, mudah-mudahan Allah lancarkan urusannya. Yang tidak hadir karena belum mau hadir, belum tergerak hatinya, mudah-mudahan Allah berikan hidayah petunjuk untuk duduk bersama kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mencintai dan mengikuti beliau hingga hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah menjelaskan ayat 1 sampai ayat 13 dan kita akan memulai kajian kita pada pagi hari ini surat Al-Fajr ayat ke-14. Sedikit kita mengulangi apa yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Allah bersumpah dengan waktu fajar dan Allah bersumpah dengan waktu-waktu yang lain. Kemudian jawaban sumpah itu, pesan daripada sumpah itu, Allah mengingatkan kita tentang 3 generasi yang dulunya mereka itu adalah orang-orang yang kuat, bangsa-bangsa yang kuat, negara yang kuat, yaitu kaum Ad, kaum Samud, dan juga Fir'aun dan para tentaranya ataupun para pengikutnya. 3 bangsa ini, ya, 3 kita katakan yang ketika itu mereka sudah memiliki peradaban yang luar biasa dari segi fisik, dari segi kemampuan fisiknya mereka luar biasa, mereka kuat, ya.
Tiga kelompok ini Allah binasakan karena apa? Karena keangkuhan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum Ad, kaum Samud binasa dengan mudah. Begitu juga dengan Fir'aun ditenggelamkan dengan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, dulu mereka adalah orang-orang yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena kemudian mereka ingkar dan kufur kepada Allah dengan kekuasaannya, dan Fir'aun bahkan mungkin sementara ini masih satu-satunya manusia yang mengaku dia sebagai Tuhan. Ya, dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Ya. Belum ada sejarah seburuk-buruknya iblis, ya, seburuk-buruknya iblis yang mengatakan dirinya itu sebagai Tuhan. Ya. Gak ada iblis itu walaupun kita anggap dia adalah sosok yang terlaknat, seburuk-buruk mereka itu tidak ada yang mengatakan diri mereka itu Tuhan. Tetapi manusia ini karena keangkuhannya dan karena kesombongannya dan karena kekuasaannya ketika itu sampai dia menganggap aku adalah Tuhan yang maha tinggi. Ya. Sementara baru Fir'aun yang mengaku Tuhan. Apakah Bapak Ibu pernah mendengar yang lain ada yang mengaku Tuhan? Belum kayaknya ya. Kok nama Tuhan ada, kok namanya ada. Tapi kalau orang mengaku saya Tuhan itu belum ada ya. Tapi kok nama orang namanya Tuhan ada. Tapi kalau yang mengaku-ngaku Nabi banyak. Ada Nabi yang ngaku Nabi namanya Musaddek, Ahmad Musaddek katanya. Bahkan siapa lagi? Lia Eden juga ya. Bahkan ada yang mengaku malaikat Jibril, siapa namanya? Lia Eden itu ya. Orang mana itu Lia Eden? Dari mana? Jadi ada yang mengaku Nabi, ada yang mengaku malaikat Jibril. Ya. Keduanya ini dipenjara. Kebetulan satu tempat yang mengaku Nabi sama malaikat Jibril. Ditanya, kalian pernah bertemu enggak katanya? Enggak pernah katanya. Loh gimana ini? Satunya ngaku Nabi sama Jibril enggak pernah ketemu katanya. Jadi kalau yang mengaku Tuhan itu ya ada manusia yang mengaku Tuhan. Yaitu Fir'aun ya. Fir'aun yang pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nah, pesan daripada ayat ini, surat ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kekuasaan itu sesungguhnya milik Allah. Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah lepas dari siapa yang Dia kehendaki. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' ya wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair. Sesungguhnya kerajaan kekuasaan itu milik Allah. Diberikan kepada siapa yang dikehendaki dan Allah melepas kekuasaan itu kepada siapa yang dikehendaki. Allah memuliakan dengan kerajaan kekuasaan itu kepada siapa yang dikehendaki dan Allah bisa menghinakan kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi inti daripada kekuasaan itu ya dua. Bapak Ibu yang mendapatkan kekuasaan, inti kekuasaan itu dua. Satu, jangan gunakan kekuasaan melawan Tuhan. Jangan gunakan kekuasaan melawan hukum Allah. Jangan gunakan kekuasaan menentang Allah, kita akan binasa. Contoh 3 generasi ini, 3 kelompok ini sudah Allah Subhanahu wa taala binasakan. Dan banyak lagi orang-orang yang dahulunya mereka adalah berkuasa menentang Allah, selesai. Yang kedua, yang pertama apa tadi? Jangan gunakan kekuasaan melawan hukum Allah.
Yang kedua, jangan gunakan kekuasaan mendolimi manusia. Ya. Dan ini juga sudah banyak orang-orang yang dolim kepada manusia, akhir hidupnya susah. Akhir hidupnya sengsara, didoakan oleh banyak manusia. Hati-hati kalau kita berkuasa kemudian dolim kepada orang lain, susah nanti hidupnya. Ya. Dan banyak kita bisa melihat. Ya. Jadi dua ini, orang yang berkuasa kemudian melawan hukum Allah hancur, dan orang yang berkuasa mendolimi manusia juga akan sengsara hidupnya. Ya. Ariel Sharon itu Perdana Menteri Israel yang dia membunuh jutaan rakyat Palestina, koma selama 7 tahun. Ya, koma selama 7 tahun. Susah hidupnya, dibikin susah hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun, di sekitar kita pun mungkin juga akan begitu. Pemimpin-pemimpin yang zalim didoakan oleh masyarakatnya bisa saja ya akan sengsara di akhir hayatnya ataupun di akhir hidupnya. Maka jangan gunakan kekuasaan melawan hukum Allah dan jangan gunakan kekuasaan menzalimi manusia. Kemudian, nah itu pesan intinya daripada Allah menyebutkan tentang 3 kelompok ini, 3 generasi ini. Kaum Ad, kaum Samud, dan juga Fir'aun. Ini semuanya luar biasa, ini bangsa yang kuat. Ya. Kaum Ad itu umatnya Nabi siapa? Hud. Kalau kaum Samud umatnya Soleh. Ya, Nabi Soleh. Allah juga binasakan mereka. Ya, Allah akhirnya hancurkan mereka, dihujani dengan batu. Ya, nanti sudah kita akan bahasnya nanti surat Asy-Syams itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Nabi Soleh alaihissalam, tentang hewan unta yang mereka bunuh itu. Kemudian kaum Ad, ya. Kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, ya, yang badannya gagah perkasa, batu saja mereka ukir bisa jadi rumah. Coba bayangkan, kalau kita kan batu dipotong-potong, mereka ukir jadi ya, jadi ukiran yang jadi rumah yang indah gitu. Itu karena mereka fisik mereka kuat. Begitu juga dengan Fir'aun. Ya. Konon ini ya, kita juga tidak, artinya saya katakan konon karena saya juga belum dapat sumbernya. Kekuatan Fir'aun itu sama dengan 12 kuda. Jadi kalau kuda berlari 12 begitu, kalau dulu kan kudanya berjejer gitu kan, itu berlari. Fir'aun itu bisa tahan dengan tangannya saja. Kita satu kuda lah gitu, kuda lagi lari kenceng, terus kita tahan begitu. Terbang gitu Pak, tak ikut gitu. Konon begitu kekuatan Fir'aun. Dan Fir'aun itu kuat. Nah, jadi dulu memang orang-orang dulu itu memang kuat-kuat. Kemudian ayat berikutnya, ayat ke-14. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Nah, setelah Allah menjelaskan tentang alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad. Oh, ini kaum Samud ya, kaum Samud yang apa namanya kaum Samud yang memotong batu-batu besar ya di lembah, dipotong itu dibikin bangunan itu. Wa fir'auna dzil autad ya, dan kemudian Fir'aun ya yang apa namanya mempunyai pasak-pasak atau tentara yang banyak yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri itu. Lalu mereka berbuat banyak kerusakan di negeri itu. Karena itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka azab yang sangat pedih. Jadi kaum Ad, kaum Samud dan juga Fir'aun akhirnya Allah binasakan. Kemudian pada ayat 14, Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar maha mengawasi.
Allah itu senantiasa mampu mengawasi hambanya. Dan pantauan Allah, pengawasan Allah lebih hebat dari pantauan pengawasan CCTV manusia. CCTV Allah itu lebih canggih. Kalau CCTV manusia setengah bulan ataupun 1 bulan kalau sudah penuh, kedelet sendiri dia. Kebuang sendiri ya. Tapi pengawasan Allah dari sejak ya bahkan sebelum adanya alam semesta ini, pengawasan Allah, ilmu Allah, pengawasan Allah yang sudah artinya dari zaman itu sampai nanti hari kiamat tetap ada. Dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir, amalan-amalan manusia terekam di CCTV Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah benar-benar Maha mengawasi. Maka ayat ini yang pernah atau bahkan sering dikutip oleh seorang tokoh namanya Rocky Gerung. Pernah dengar Rocky Gerung mengatakan, Inna rabbaka labil mirsad. Pernah Rocky Gerung menyampaikan ini ketika mengingatkan orang-orang ketika dia berdebat dengan lawan-lawannya. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya sebenarnya Tuhan benar-benar mengawasi. Tuhan Allah itu Maha mengawas. Ya. Maka kita sebagai orang yang beriman itu harus salah satu akhlak yang tinggi, salah satu puncak keimanan kita itu, manakala dalam diri seseorang itu merasa kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi ditanya tentang iman, tentang Islam, tentang iman, kemudian tentang ihsan. Apa kata beliau tentang ihsan itu? Ihsan itu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau beribadah seakan-akan melihat Allah. Dan jika kamu tidak mampu, maka yakinlah Allah yang melihatmu. Nah, itu jadi labil mirsad itu pengawasan Allah itu kesadaran kita bahwa Allah mengawasi itu. Dalam istilah yang lain disebut dengan muraqabatullah. Muraqabah itu ya sama, dipantau. Ya. Orang yang beriman harus memiliki akhlak yang seperti ini. Bahwa Allah senantiasa memantau dan mengawasi kita. Kalau orang beriman merasa bahwa dia dipantau dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manfaat yang pertama dia akan khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita sholat sendirian dan banyak orang itu pasti berbeda. Kalau lagi sholat sendirian, nggak ada orang, nggak ada yang lihat, super kilat. Ya pokoknya super cepat. Bahkan tidak peduli dengan rukun-rukunnya mungkin. Tapi kalau lagi sholat banyak orang, agak dijaga sholat itu. Allah. Nah, maka orang yang ibadahnya karena dia ingin memperlihatkan kepada manusia atau manusia yang melihat dia kemudian mempengaruhi cara dia ibadah, bukan karena pantauan pengawasan Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah kita pasti tidak akan benar. Ya. Maka keutamaan pertama, kesadaran kita bahwa Allah itu labil mirsad, mengawasi, maka kita akan dalam ibadah? Khusyuk dalam beribadah. Ya. Saya pernah lihat video, ada orang ceramah gitu, lagi ceramah, kemudian kameramennya itu ngerekam jamaahnya yang sedang menangis. Pokoknya saking menyentuhnya ceramah Syekh ini, jamaahnya itu menangis, Pak. Menangis. Pokoknya suara dalam masjid itu suara isak tangis itu luar biasa. Keliling kamera itu begini. Nah, sampailah kepada seseorang, dia tidak nangis, dia duduk begini saja, dengerin. Begitu dia lihat kamera sadar merekam dia langsung begini. Kenapa? Karena dia sadar ada yang sedang melihat dia. Dia sadar dia sedang dilihat orang. Nah,
Kalau kita merasa kalau melihat orang itu penting untuk kita menunjukkan kehusuan kita, maka bagaimana kalau Allah itu yang maha mengawasi, yang maha melihat semua gerak-gerik kita. Maka kesadaran kita bahwa Allah itu maha mengawasi, maka kita akan khusyuk dalam ibadah. Kenapa? Allah maha mengawasi kita. Ada manusia, tidak ada manusia, kualitas ibadahnya sama. Maka kualitas ibadah itu dilihat, ya, nanti akan dilihat kualitas ibadah itu kalau lagi sendirian. Tidak bisa kita menilai dari ibadah kita ini kalau banyak orang ya kita tidak enak kan kalau sholat cepat gitu. Ini sholat apa ini? Kualitas ibadah kita itu kalau kita sedang beribadah sendirian, tidak ada orang. Kalau di saat kita sendirian sholat kita baik, ya, bukan karena dilihat orang, tapi karena dilihat siapa? Allah. Maka ibadah kita itu jangan peduli karena orang. Ada orang terus baik gitu, tidak ada orang, ya walaupun ya mungkin saja kalau kita sholat sendirian mungkin ayatnya pendek gitu ya. Ya, bukan berarti dia cepat dari segi bacaannya ya. Mungkin kalau kita sendirian mungkin ada keperluan ataupun apa gitu ya, baca surat 3 kul misalnya. Kalau jadi imam nanti baca yang agak panjang, harus begitu. Ya, agak panjang biar jamaahnya tidak ketinggalan. Tapi juga jangan panjang-panjang gitu. Nah, ketika sholat sendirian mungkin baca yang pendek-pendek. Tetapi artinya rukun-rukunnya kita jaga dan seterusnya. Nah, jadi kualitas ibadah kita itu kita nilai ketika kita sholat sendirian. Bapak Ibu gimana ketika sholat sendirian? Cepat, tidak peduli rukunnya, pokoknya asal sholat atau kita menjaga. Nah, itulah kualitas ibadah kita itu saat sendirian. Kenapa? Kita tidak peduli dengan manusia. Bapak Ibu kita ke masjid itu jangan karena orang. Ya. Sehingga ketika di masjid mungkin ada yang menyakiti kita, mungkin ada yang merendahkan kita. Terus kita bilang, enggak mau lagi ke masjid itu, gara-gara itu. Ya. Itu artinya masih ada niat-niat kita yang masih berhubungan dengan manusia. Kita ke masjid datang ini bukan karena siapa, bukan karena fulan, bukan karena siapa. Datang karena Allah. Maka apapun yang terjadi kita tidak peduli. Jangan datang ke masjid gara-gara ke masjid biar nanti siapa tahu kalau sudah sering ke masjid nanti periode berikutnya jadi pengurus gitu kan. Kan begitu Pak ya. Sudah 5 tahun rajin ke masjid, 5 waktu rajin ke masjid. Pemilihan tidak terpilih. Gitu. Padahal saya ini rajin loh ke masjid, kok tidak kepilih ya. Gitu. Itu tidak boleh niat-niat seperti itu. Akhirnya apa? Kita akan kecewa, tidak usahlah sholat di situ tuh. Akhirnya begitu. Kalau sholat kita itu karena ada tujuan-tujuan tertentu. Ya, maka kita ibadah itu jangan pedulikan urusan orang. Mau orang mengatakan baik, mau orang mengatakan buruk, tetap tujuan kita adalah Allah. Sehingga tidak mempengaruhi keadaan masjid itu apapun yang terjadi, kita tetap ke masjid. Ya. Jangan berharap karena dapat biar jadi pengurus. Gitu. Jadi pengurus ya mungkin karena hanya penilaian orang. Kalau kita diberikan amanah, bismillah, insya Allah. Kalau tidak diberikan amanah, bukan itu tujuan kita kan. Atau ya, biar dapat, nah ini kan kita ini ada begini gini ya. Ini bonusnya saja Pak. Bonusnya saja. Dapat alhamdulillah, tidak dapat ya doa. Siapa tahu tahun-tahun berikutnya dapat. Jangan iri kepada yang dapat. Padahal itu loh, baru aja ke masjid dia itu mungkin setahun saya itu dari sejak ini begini saya udah ke masjid saya nggak dapat. Nah itu niat kita berarti masih berhubungan dengan manusia. Maka al-mirsad itu pengawasan Allah itu artinya apa? Kesadaran kita pengawasan Allah itu akan membuat kita itu tujuan kita itu adalah Allah. Jadi manfaat yang pertama kita akan khusyuk dalam beribadah.
Kalau kita menyadari Allah itu labil mirsad. Kemudian yang kedua, manfaat yang kedua kita akan takut kepada Allah. Bapak Ibu ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kita ini manusia itu kalau kita berbuat keburukan, yang paling kita takut itu apa? Ketahuan orang kan. Kita itu lebih takut ketahuan orang daripada ketahuan Allah. Makanya orang ketika akan berbuat buruk, dia akan celinguk kanan, celinguk ke kiri begini. Kenapa? Dia ingin mengamankan pantauan manusia. Dia lupa, dia tidak sadar pantauan Allah itu selalu bersama kita. Nah, dengan menyadari bahwa kita ini sedang dipantau dan diawasi, maka akan ada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan takut kepada Allah itu juga menjadi ibadah. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah di saat dia sendirian, ya, dia akan mendapatkan ampunan dan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi labil mirsad, inna rabbaka labil mirsad, orang yang sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala memantaunya, mengawasinya, maka akan menumbuhkan kehusyuan dalam ibadah. Khusyuk dalam ibadah, kemudian takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ibadah kita ini karena Allah, ya tadi berkaitan semua itu, khusyuk, manfaat labil mirsad ini, khusyuk, takut, ikhlas. Kalau kita sudah khusyuk, ada rasa takut kepada Allah, maka akan ikhlas dalam setiap ibadah kita. Tujuan kita adalah Allah, karena CCTV Allah yang maha sempurna. Dan tidak ada sesuatu apapun yang terlewat dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kesadaran kita. Ya. Dan kita tahu bahwa Allah itu maha mengawasi. Tapi kita juga tetap saja berbuat. Kenapa? Karena kita itu lebih malu ketahuan manusia daripada ketahuan Allah. Makanya mengatakan man lam yastahi minan nas la yastahi minallah. Kalau orang itu sudah hilang rasa malunya terhadap sesama manusia, maka lebih-lebih kepada Allah dia tidak akan punya rasa malu. Ya. Wajar orang takut kepada manusia, lebih malu sesama manusia itu wajar. Karena apa? Karena akibatnya kalau sama Allah itu akibatnya nanti. Hukumannya kan nanti, Pak. Kita mencuri, kita bermaksiat, kita ini itu. Hukumannya kapan? Nanti. Dan nanti pun kalau kita sempat bertaubat, sudah dilupakan sama Allah. Tapi kalau kita ketahuan manusia, akibatnya apa? Saat itu juga. Ya kan? Makanya kita lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Orang mencuri apa gitu, ketangkap saat itu ya bisa dihajar. Ya. Kalau sama Allah kan masih itu urusan nantilah gitu kan. Nanti akhirat masih lama lagi. Dan masih nanti tobat lah gitu. Dan ternyata tobat bisa Allah ampuni. Tapi kalau sama manusia sudah mencuri ampun gitu, enggak bisa Pak. Tetap diajar gitu. Makanya kita lebih takut, lebih malu terhadap manusia. Dan itu wajar. Yang tidak wajar itu kalau dia sudah sama manusia hilang rasa malunya, lebih-lebih kepada Allah. Lebih-lebih kepada Allah. Walaupun kita ini bermaksiat Bapak Ibu, walaupun kita ini berbuat dosa, tapi sebenarnya dalam hati kita itu ya Allah, ada rasa mengakui perbuatan kita ini salah kan. Walaupun kita itu bermaksiat kepada Allah, melakukan dosa-dosa kepada Allah, orang yang beriman pasti tujuannya bukan untuk menentang Allah. Bahkan dalam hatinya pasti ada rasa tidak enak, malu sama Allah. Makanya kemudian kita beristighfar, minta ampun sama Allah. Walaupun kemudian mengulangi lagi gitu ya. Tetapi dalam hatinya itu kan tidak mungkin rasa ingin menentang Allah. Bahkan kita sadar perbuatan saya ini salah. Tetapi kemudian karena
hawa nafsunya lebih menguasainya, akhirnya dia terjatuh dalam kesalahan itu. Ya. Jadi inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu itu maha mengawasi. Ya, maka tanamkan kesadaran dalam diri kita, ya, kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita. Kalau kesadaran insya Allah sadar. Setiap orang yang beriman itu sadar, Allah maha melihat. Allah maha mengetahui, Allah memantau kita setiap gerak-gerik kita. Namun terkadang hawa nafsu kita yang mengalahkan diri kita, akhirnya kita terjatuh dalam kemaksiatan. Maka senantiasa beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberi kesenangan, maka dia berkata, Tuhan memuliakan aku. Apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia akan berkata, Tuhan menghinakan aku. Kalla, sekali-kali tidak. Ya, sekali-kali tidak demikian. Ya. Artinya Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, dalam ayat ini ada sebagian orang, ada sebagian manusia, ya, yang kalau dalam Ibnu Katsir disebutkan, Allah Subhanahu wa taala mengingkari sifat manusia yang apabila Allah meluaskan baginya dalam hal rezeki, dia mengatakan Allah memuliakannya. Dan apabila dia mendapatkan apabila dia diuji dengan rezeki yang agak susah, kemudian dia mengatakan Allah sedang memberikan cobaan kepadanya. Jadi dalam ayat ini kata Ibnu Katsir, Allah mengingkari sifat manusia yang apabila diberikan rezeki dia mengatakan Allah memuliakan saya. Dan kalau kemudian Allah mengujinya dengan rezekinya agak sulit, agak seret gitu ya, dia mengatakan Allah menghinakan saya. Jadi Allah mengingkari sifat-sifat manusia seperti ini. Artinya apa? Allah membagikan harta, kata Ibnu Katsir, Allah membagikan rezeki itu ya kepada siapapun. Ya. Allah memberikan rezeki itu kepada siapapun, yang beriman ataupun yang tidak beriman. Artinya maksud dalam ayat ini, jangan kita menganggap begini. Jangan menganggap orang yang diberikan keluasan rezeki, orang yang diberikan kelapangan rezeki, berarti Allah memuliakannya. Dan jangan menganggap kalau kita ini hidup kita susah, ya, rezeki kita mungkin katakanlah seret gitu ya. Bahkan mungkin sering tidak makan, tidak bisa makan ataupun makan karena ala kadarnya. Jangan menganggap Allah menghinakannya. Apa maksud ayat ini? Jadi kalau kita kebetulan diberikan oleh Allah keluasan rezeki, jangan menganggap wah ini rezeki anak soleh ini. Ya. Jangan menganggap kalau Allah memberikan kelapangan rezeki kepada kita, Allah sedang memuliakan kita. Belum tentu, maksudnya begitu. Ya. Dan kalau Allah menguji kita dengan rezeki yang agak sulit, jangan merasa Allah sedang menghinakan Anda. Belum tentu juga. Ya, kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayahsabu annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan kepada mereka? Tidak. Sebenarnya mereka tidak sadar. Jadi kalau kita diberikan anak-anak yang banyak, diberikan harta-harta yang banyak, bukan berarti Allah sedang memberikan kebaikan, artinya kebaikan akhirat kepada Anda. Belum tentu. Maka kata Ibnu Mas'ud, innallaha yu'til mal man ahabba wa man lam yuhib. Allah itu memberikan harta kepada siapa yang dia kehendaki dan Allah memberikan harta itu kepada yang dicintai ataupun bukan kepada orang yang dicintai. Allah memberikan harta kepada orang beriman ataupun kepada orang kafir.
Jadi harta itu tidak dibagikan berdasarkan ibadah kita. Harta itu tidak dibagikan berdasarkan siapa yang rajin sholat 5 waktu di masjid. Bukan. Kalau seandainya harta dibagikan berdasarkan siapa yang paling rajin sholat 5 waktunya, ketua takmir di sini yang paling kaya, Pak. Kan begitu kan. Bapak ibu yang rajin sholat di sini mestinya yang paling kaya. Para sahabat Nabi itu mestinya orang yang paling kaya kan. Tapi kenyataannya para sahabat Nabi itu yang kaya-kaya itu tidak seberapa, lebih banyak yang miskin. Makanya ketika Abu Sufyan diinterogasi oleh Raja Romawi, namanya Heraklius, ketika dia mendengar ada seorang yang mengaku seorang Nabi, kemudian dia mengirim utusan pasukan ya kepada kabilah Arab yang sedang berdagang di Syam, dia nanya, siapa di antara kalian yang paling dekat nasabnya dengan yang mengaku Nabi ini? Kata Abu Sufyan, saya wahai Tuhan, yang dari segi nasab, dari segi keturunan paling dekat dengan yang mengaku Nabi, dengan Muhammad ini. Apa di antara pertanyaan-pertanyaannya itu? Ya, ada banyak pertanyaan, apakah sebelumnya ada yang mengaku Nabi? Tidak ada, kata Abu Sufyan. Apakah dia keturunan raja? Bukan. Apakah dia orang kaya? Bukan. Apakah pengikutnya bertambah dan apakah semakin bertambah atau berkurang? Semakin bertambah. Apakah pengikutnya banyak yang kaya atau yang miskin? Ya, pengikutnya banyak yang miskin. Bahkan budak-budak kami. Ya, maka para sahabat-sahabat Nabi itu, ya, kalau seandainya Allah membagikan harta berdasarkan ibadah, sahabat Nabi orang yang paling kaya, orang Islam yang mestinya paling kaya, ya kan? Tapi Allah itu tidak membagikan harta berdasarkan ibadah. Allah memberikan harta itu ya kepada siapa dia kehendaki. Maka yang diberikan harta jangan mengatakan Rabbi akroman, Allah memuliakan aku. Yang tidak diberikan harta jangan mengatakan Rabbi ahanan, Tuhan menghinakan aku. Belum tentu. Ya, maka harta itu adalah ujian. Harta itu adalah ujian, tidak diberikan harta juga ujian. Siapa di antara mereka yang terbaik yang bersabar dengan ujian itu? Diberikan harta, sabar, hartanya jadi berkah. Tidak diberikan harta ataupun hartanya agak seret, sabar, itu juga berkah. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Hud ayat 14-15, tapi nanti dicek lagi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini, Allah berfirman begini, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar." Nanti lihat surat Hud ayat 15, 16 atau 14, 15 itu. Agak lupa saya. Apa artinya? Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, kami pasti berikan, kata Allah, sesuai dengan apa yang mereka usahakan dan mereka tidak akan rugi. Tetapi mereka inilah orang-orang yang pada hari kiamat nanti tidak mendapatkan apa-apa melainkan siksa api neraka. Nah, kata Abdullah bin Mubarak mengomentari ayat ini, saya bertemu dengan banyak sahabat Nabi. Abdullah bin Mubarak itu seorang tabi'in. Dan saya mempelajarinya bagaimana ibadahnya, bagaimana sholatnya, bagaimana baca Qur'annya. Sahabat Nabi itu paling banyak menangis ketika sampai di ayat ini. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, kami berikan, kata Allah. Dan sedikit pun tidak dikurangi. Tapi orang-orang inilah yang pada hari kiamat nanti tidak mendapatkan apa-apa kecuali api neraka. Maka sahabat itu menangis, kenapa? Jangan-jangan apa yang diberikan oleh Allah saat ini, harta yang melimpah, rumah yang mewah, kendaraan yang mewah, usaha yang lancar, jangan-jangan saya tidak mendapatkan kebaikan dari apa yang saya miliki nanti di akhirat. Itu para sahabat itu, ya, hanya mengingat itu saja, mereka bisa menangis, Pak. Orang-orang yang sudah kebanyakan di antara mereka itu mendapatkan jaminan surga, dan secara umum as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar itu radhiyallahu anhum wa radu anhu, sahabat dari Makkah, sahabat dari Madinah, mereka sudah radhiyallahu anhu, Allah ridha kepada mereka, wa radu anhu, mereka ridha kepada Allah dan Allah pun ridha kepada mereka. Itu mereka masih takut. Sahabat Nabi itu masih takut. Takut apa? Jangan-jangan
Allah tidak memberikan nikmatnya nanti di akhirat setelah Allah memberikan nikmatnya di dunia. Sahabat itu bisa menangis hanya gara-gara ini. Takut gitu. Nah kita ini nggak ada yang jamin. Ya, kita ini nggak ada yang jamin, nggak ada yang tidak punya jaminan sedikit punnya. Tidak radhiyallahu anhu. Ya kalau radhiyallahu ya Allah, semoga Allah ridho, Allah ridho dan waradu anhu, ya, kita pun diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita ridho kepada Allah iya, tapi Allah ridho kepada kita belum tentu kan. Kalau sahabat Nabi itu Allah ridho, mereka ridho kepada Allah dan Allah pun ridho kepada mereka. Kalau kita ridho kepada Allah tapi belum tentu Allah ridho kepada kita. Tidak ada yang takut kita. Nah, maka dalam ayat ini dua kata kunci ini. Rabbi akraman dan Rabbi ahanan. Nah, orang yang diberikan nikmat, orang yang diberikan harta yang melimpah, Bapak Ibu yang dicukupkan, jangan mengatakan Allah memuliakan aku. Belum tentu. Dan kita yang diuji dengan harta yang kurang misalkan, jangan mengatakan Rabbi ahanan. Tuhan menghinakan aku, belum tentu. Ya. Maka yang jelas apa yang kita miliki syukuri. Jika nanti terjadi perdebatan di kalangan para ulama, lebih baik mana? Orang kaya yang bersyukur dan orang miskin yang bersabar. Bapak Ibu mau jadi mana? Kaya bersyukur atau miskin sabar? Nah? Kaya bersyukur, miskin bersabar. Tapi dua-duanya ini baik. Dan bahkan kalau mana lebih baik begitu ya, kalau kita memilihnya berdasarkan keinginan manusia pasti yang pertama. Tetapi dari segi keutamaan nanti di akhirat, orang miskin itu lebih utama. Orang miskin itu jauh 40 tahun lebih dahulu masuk surga daripada orang-orang yang kaya. Orang yang kaya itu banyak perhitungannya, Pak. Nanti masih dihitung pertanggungjawabannya. Orang miskin langsung masuk. Ya. Maka di situ terjadi perbedaan, mana yang lebih baik? Bersyukur, kaya bersyukur, miskin bersabar. Yang lebih baik adalah apa? Ya, yang sesuai dengan keadaan kita kemudian kita syukuri. Apa keadaan kita sekarang? Alhamdulillah. Kalau kita merasa cukup, alhamdulillah. Merasa kurang, tapi kemudian sehat, alhamdulillah. Ya, semuanya itu alhamdulillah. Maka kata Nabi, urusan orang yang beriman itu sungguh menakjubkan. Apabila dia mendapatkan kebaikan dia bersabar, apabila mendapatkan kebaikan dia bersyukur, apabila dia mendapatkan keburukan dia bersabar. Artinya apa? Dua-duanya baik bagi orang yang beriman itu. Mau dia dapat ujian baik, ya tetap baik. Mau dia dapat ujian buruk, tetap baik. Kenapa? Dia bersabar. Baik Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira demikian ya yang bisa kita sampaikan. Kita tetap buri sampai ayat 16. Ya, intinya Rabbi akraman, Rabbi ahanan. Ketika kita dapat nikmat, jangan mengatakan Allah memuliakanku karena belum tentu. Dan kalau kita diuji dengan kekurangan harta, jangan mengatakan Rabbi ahanan, Tuhanku menghinakan aku. Juga belum tentu Allah menghinakan, belum tentu Allah sedang menghinakan kita kalau kita kalau Allah menguji kita dengan kekurangan rezeki ataupun harta. Demikian bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangannya. Sudah jam 6 lewat 16 kalau di jam saya ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.